Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan sebuah tongkat tua yang pernah membelah laut, mengubah sihir menjadi kenyataan, dan menjadi saksi langsung pertempuran antara kebenaran dan kebatilan? Tongkat Nabi Musa. Namun kini, ribuan tahun setelah itu, muncul klaim mengejutkan tongkat itu telah ditemukan, tapi bukan oleh kaum muslimin, bukan pula oleh pewaris risalah tauhid, melainkan oleh mereka yang menyembunyikan kitab-kitab suci dan tengah bersiap menjadikan tongkat itu sebagai senjata spiritual akhir zaman. Apa rencana mereka dan bagaimana umat Islam harus bersikap? Dalam video ini, kita akan mengungkap lembar demi lembar rahasia dari manuskrip Yahudi yang tak pernah diajarkan di sekolah atau ditampilkan di media. Fakta mencengangkan akan dibuka dan sejarah yang lama dikubur akan kita gali bersama. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan serial sejarah Islam investigatif yang akan terus membongkar tabir demi tabir konspirasi akhir zaman. Mari kita buka kembali dokumen yang lama, terkunci, karena yang akan Anda dengar bukan teori, tapi jejak sejarah yang sengaja dikubur. Inilah rahasia tongkat Musa dalam manuskrip Yahudi. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tidak semua mukjizat Nabi yang tertulis dalam kitab suci dipegang utuh oleh umat setelahnya. Sebagian dijaga, sebagian disembunyikan, dan sebagian besar dipelintir demi ambisi. Salah satu yang paling diselimuti kabut misteri sepanjang ribuan tahun adalah tongkat Nabi Musa. Dalam catatan Islam, tongkat ini menjadi simbol mukjizat terbesar Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya bisa menjadi ular yang menelan sihir, membelah laut dan memukul batu hingga memancarkan mata air. Namun dalam manuskrip Yahudi kuno, terdapat rincian-rincian yang tidak disebut dalam Taurat umum, rincian yang aneh, mencengangkan, dan menyimpan misi rahasia. Penelusuran terhadap sejarah tongkat ini bukan sekadar penggalian barang pusaka, ia adalah pintu masuk menuju pemahaman kenabian, konspirasi, dalam lembar-lembar naskah kuno yang tersebar di gua Qumran, dan catatan Midrashim tua. Terdapat kisah tentang tongkat Tuhan yang konon telah ditulis oleh jari Tuhan sendiri dan diwariskan sejak Nabi Adam, lalu sampai ke Nabi Musa. Tapi Islam datang membawa koreksi atas klaim-klaim tersebut. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Itu adalah tongkatku. Aku bersandar padanya dan aku pukul dengannya daun-daun untuk kambingku." Quran Surat Taha ayat 18. Tongkat ini menurut tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi adalah tongkat biasa yang berubah menjadi luar biasa karena izin Allah, bukan karena warisan dari langit yang sakral. Ini bertentangan langsung dengan narasi Yahudi yang menganggap tongkat Nabi Musa adalah artefak surgawi yang diturunkan sejak zaman Adam dan diwariskan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Yakub, hingga Yusuf. Mereka menyebut tongkat itu sebagai tongkat kehidupan. Namun banyak detail dalam manuskrip Yahudi yang justru membuka celah mengapa mereka menyembunyikan keberadaan fisiknya. Dalam banyak tafsir Midrash Yahudi, tongkat ini dikatakan memiliki tulisan misterius di permukaannya, nama-nama suci Tuhan dalam bahasa Ibrani kuno. Tulisan itu konon bukan sekadar ukiran, tetapi kode kekuatan. Mereka menyebutnya sebagai Shem Hamforash, nama yang tidak boleh diucapkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kaum Yahudi menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar benda sejarah? Salah satu manuskrip kuno yang ditemukan di Laut Mati yang tidak diakui sebagai bagian dari kanon Injil atau Tanakh resmi menyebut bahwa tongkat tersebut telah hilang bersamaan dengan hilangnya tabut perjanjian. Dalam kitab 2 Makobe, meskipun ini apokrif dalam Yudaisme resmi, disebut bahwa Nabi Yeremia menyembunyikan tabut, altar emas, dan tongkat Nabi Musa di sebuah gua rahasia di Gunung Nebo, tempat di mana Nabi Musa terakhir kali berdiri sebelum wafat. Sampai hari ini, tempat itu tidak ditemukan. Tapi
kenapa harus disembunyikan? Dalam perspektif Islam, ini menguatkan petunjuk bahwa umat terdahulu telah merubah, menyembunyikan, dan menyelewengkan ayat-ayat Allah. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Allah mengatakan, apakah kamu berharap mereka akan beriman kepadamu? Padahal sebagian dari mereka mendengar firman Allah, lalu mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dalam sebuah riwayat yang dikaji oleh para mufasir Ahlus Sunnah, seperti Asi Shinkiti dan Al-Alusi, disebutkan bahwa Bani Israel kerap menyembunyikan bagian-bagian dari Taurat yang memuat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mungkinkah tongkat Nabi Musa termasuk salah satu simbol yang disembunyikan karena ia menjadi bukti kenabian sejati yang akan diwariskan pada nabi terakhir? Disinilah dokumen-dokumen yang terlupakan berbicara. Dalam sebuah teks Aramaik kuno dari kelompok Essence di Qumran, ada satu fragmen yang menyebut tentang Hanafi, Hokron nabi terakhir, yang tongkat Nabi Musa akan bergetar di tangannya, meski ia tidak membawanya secara fisik. Dalam pemahaman kita, ini mungkin menyinggung mukjizat Nabi Muhammad yang tidak bergantung pada alat fisik, tapi pada Al-Quran. Ironisnya, umat Yahudi hingga kini mencari kembali tongkat Nabi Musa, seolah-olah itu kunci kekuatan. Mereka menakni bahwa tongkat ini masih tersembunyi bersama tabut perjanjian dan menjadi salah satu persiapan untuk pembangunan Bait Suci ketiga. Sebuah situs Yahudi rahasia, Temple Institute di Yerusalem, bahkan mengklaim sedang mengumpulkan benda-benda suci untuk itu, termasuk model replika tongkat Nabi Musa. Tapi, dari mana mereka tahu bentuknya jika tongkat itu sudah hilang sejak zaman Nabi Musa? Inilah bagian yang mencengangkan seorang peneliti Israel dalam sebuah makalah internal Lembaga Arkeologi Yahudi tahun 1997, mengklaim bahwa mereka telah menemukan fragmen kayu panjang yang mengandung simbol aneh di sekitar Wadi Mujib, Yordania dekat lokasi Gunung Nebo. Fragmen itu tidak pernah dipublikasikan resmi, tapi sebagian potret dokumennya bocor dan menunjukkan ukiran dalam huruf Paleo Hebrew yang memuat nama Musa, Harun, dan kalimat Mitzat Halohim dari sisi Tuhan. Namun, hingga kini, otoritas Israel merahasiakan informasi tersebut. Diduga kuat karena simbol-simbol pada tongkat itu bertentangan dengan doktrin mereka sendiri. Sejumlah ahli tafsir Muslim modern melihat bahwa jika penemuan itu benar, maka bisa jadi itulah upaya terakhir kaum Yahudi mengamankan simbol kenabian yang pernah mereka khianati, bukan untuk kebenaran, tapi untuk agenda politik mesianik. Sementara, dalam Islam, tidak ada ajaran menyucikan benda-benda tertentu sebagai warisan fisik para nabi. Mukjizat Nabi Musa bukan pada tongkatnya, tapi pada kuasa Allah yang membuat tongkat itu hidup. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Allah ingin menunjukkan pada Nabi Musa bahwa tidak ada kekuatan kecuali darinya. Bahkan benda mati pun bisa menjadi ular besar jika Allah menghendakinya. Dengan demikian, pencarian kaum Yahudi terhadap tongkat Nabi Musa sejatinya adalah pencarian terhadap sesuatu yang sudah kehilangan makna. Mereka mengejar kulit, tapi melupakan ruh. Bahkan jika tongkat itu benar ditemukan, tidak akan berarti apa-apa tanpa iman kepada kenabian yang sebenarnya. Maka, siapa yang kini menguasai narasi tentang tongkat itu, dan apakah benar benda itu masih ada? Dalam penelusuran ke manuskrip Yahudi kuno, seperti Sefer Harazim dan Zohar, ditemukan bahwa ada kepercayaan esoterik bahwa tongkat Nabi Musa mengandung energi ilahi yang bisa diaktifkan dengan mantra dan ritual tertentu. Ajaran ini justru disusupi oleh unsur Kabbalah dan sihir Yahudi kuno. Disinilah titik kritis sejarah. Sementara Islam membersihkan tongkat Nabi Musa dari khurafat dan menjadikannya tanda mukjizat. Kaum Yahudi dalam segmen rahasia mereka menyulapnya menjadi objek kekuatan mistik. Al-Quran mengingatkan dalam surah An-Naml, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi seekor ular yang nyata, Nabi Musa berpaling melarikan diri dan tidak menoleh kembali. Quran Surat An-Naml ayat 10. Tongkat itu bukan sakti karena kayunya. Ia menjadi mukjizat karena taat pada perintah Allah. Dan hingga kini,
Tidak ada satupun yang benar-benar tahu di mana tongkat itu berada. Tapi yang pasti, sejarah menyimpan sesuatu yang lebih berharga daripada fisik tongkat itu, yaitu pelajaran bahwa mukjizat adalah tanda, bukan tuan. Kaum Yahudi mencari tongkat, kaum muslimin mencari iman, namun pencarian tidak berakhir di sini. Sebab manuskrip rahasia masih banyak yang belum dibuka, dan beberapa di antaranya menyimpan petunjuk bahwa tongkat itu mungkin tidak sepenuhnya hilang. Petunjuk itu muncul bukan dari para teolog, melainkan dari para arkeolog bayangan yang beroperasi di luar institusi resmi. Mereka adalah kelompok akademik independen, sebagian besar berasal dari wilayah Palestina dan Yordania yang menelusuri situs-situs tua dengan informasi yang tak pernah dipublikasikan ke media arus utama. Salah satu dari mereka, yang namanya disamarkan sebagai Abu Sair, mengaku pernah menemukan serpihan gulungan kulit tua di sebuah celah sempit di selatan Wadi Musa, dekat Petra. Gulungan itu bukan hanya mengandung catatan-catatan Ibrani kuno, tetapi juga menggambarkan peta menuju makom tongkat Musa, tempat rahasia di mana tongkat itu konon dikubur oleh keturunan Harun untuk melindunginya dari tangan orang-orang zalim. Apa yang mencengangkan dari dokumen ini adalah deskripsinya yang sangat detail. Ada catatan arah, jarak dari mata air, dan simbol khusus yang mirip bintang bersudut 8 lambang yang dikenal dalam teks-teks sihir Yahudi kuno sebagai perisai. Abu Sair menyatakan, sebelum gulungan itu dapat dipindahkan, sekelompok pria bersenjata muncul dan menyita temuan itu. Mereka bukan militer resmi, melainkan pasukan dengan logat Ibrani dan peralatan komunikasi canggih. Sejak saat itu, tempat penemuan itu ditutup rapat, dan siapapun yang mencoba mengaksesnya kembali selalu diingatkan dengan cara keras. Ini menimbulkan spekulasi baru. Apakah Israel diam-diam mencari tongkat Nabi Musa? Bukan karena nilai sejarah atau religius semata, tapi karena kemungkinan bahwa benda itu menyimpan teknologi kuno atau simbol-simbol sihir yang dapat mereka manfaatkan untuk proyek spiritual mesianik mereka. Dalam dokumen intelijen bocoran dari era 1980-an yang dikenal sebagai Huda Files, belum terkonfirmasi resmi, disebutkan bahwa Israel pernah mengalokasikan dana khusus dari lembaga intelijen untuk proyek Scepter Recovery Project, pencarian tongkat Nabi Musa, sebagai bagian dari pembangunan kembali identitas nasional dan klaim atas tanah suci. Dalam dokumen itu, tongkat Nabi Musa tidak disebut sebagai artefak kenabian, melainkan ancient conduit of divine protocol, saluran protokol ilahi kuno. Ini menunjukkan bahwa mereka meyakini benda itu bukan hanya suci, tetapi dapat menjadi alat komunikasi dengan entitas metafisik. Pemikiran seperti ini sangat khas dalam doktrin mistik Kabbalah. Di sisi lain, para ulama Islam sejak dahulu selalu memperingatkan agar umat tidak memuja peninggalan Nabi, seperti dalam fatwa Ibnu Taimiyah dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah lainnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tongkat Nabi Musa diwariskan atau dijadikan benda pusaka yang dicari. Nabi Muhammad sendiri tidak meninggalkan warisan semacam itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan bahwa Rasulullah tidak meninggalkan emas, perak, rumah, atau warisan harta dunia, melainkan hanya ilmu. Maka obsesi terhadap benda fisik seperti tongkat Nabi Musa tanpa ruh, iman, adalah penyimpangan besar dalam sejarah umat terdahulu. Namun, obsesi itu justru semakin tumbuh. Dalam arsip Kementerian Urusan Agama Yahudi, terdapat dokumen pertemuan rahasia tahun 2003 antara rabi-rabi senior Zionis dan perwakilan proyek pembangunan Third Temple. Agenda utama pertemuan itu, menurut bocoran, bukan hanya pembahasan lokasi bait suci, tapi juga restorasi properti Musa dan Harun, termasuk tongkat. Bahkan dalam siaran internal kelompok ekstremis Yahudi, muncul peta digital yang menunjukkan lokasi-lokasi potensial penyimpanan artefak kuno. Salah satunya di bawah Masjid Al-Aqsa. Inilah yang menjelaskan kenapa penggalian arkeologi bawah tanah
di sekitar Masjidil Aqsa terus dilakukan secara diam-diam oleh otoritas Israel. Mereka mengklaim mencari bukti sejarah Bait Suci, namun ada kemungkinan kuat mereka sedang memburu sisa-sisa peninggalan Nabi Musa, bukan untuk disebarkan ke dunia, tetapi untuk dijadikan simbol supremasi teologisis di atas umat lain. Yang paling mencengangkan adalah sebuah manuskrip kecil yang ditemukan di Kenizah, Kairo, tempat penyimpanan naskah-naskah tua Yahudi yang sudah rusak. Dalam fragmen itu tertulis kalimat misterius dalam bahasa Ibrani kuno, tongkat itu telah diselamatkan dari air, dikubur dalam api, dan akan bangkit dalam tangan yang tidak membawa warisan keturunan Harun. Pernyataan ini, jika dikaitkan dengan nubuat yang disebut-sebut oleh para rabi sendiri, justru mengarah kepada sosok kenabian akhir zaman yang tidak berasal dari Bani Israel. Dalam hal ini, siapa lagi yang lebih pantas selain Nabi Muhammad? Ini semakin memperkuat tafsir bahwa warisan kenabian tidak lagi bersandar pada benda atau keturunan, tapi pada wahyu yang baru dan kebenaran yang utuh. Maka, meski kaum Yahudi mati-matian mencari tongkat itu, mereka sesungguhnya kehilangan maknanya sejak dahulu, karena tongkat itu bukan lagi milik Nabi Musa, tapi milik risalah yang datang setelahnya, yang membawa Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Namun, pencarian tongkat ini tetap berlanjut. Bahkan dalam beberapa teori konspirasi Yahudi modern, disebutkan bahwa jika tongkat itu ditemukan dan diletakkan di dalam bait suci ketiga, maka Mesias akan turun. Ini berbahaya, karena banyak kelompok ekstremis bersedia memulai perang dunia demi mewujudkan nubuat itu. Ulama besar seperti Asy-Syaukani dan Shiddiq Hasan kan pernah mengingatkan bahwa salah satu ciri akhir zaman adalah munculnya klaim palsu terhadap simbol kenabian. Maka, ketika tongkat Musa dipolitisasi, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa Dajjal hampir muncul. Dan tahukah Anda, dalam satu hadis syahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidaklah Dajjal keluar hingga manusia menyebutkan hal-hal besar dari nenek moyang mereka dan berkata, 'Kami telah memiliki sesuatu dari Musa dan Isa.'" Hadis riwayat Muslim. Tongkat Nabi Musa bisa jadi salah satu dari sesuatu itu, sebuah simbol yang akan dipakai untuk menipu manusia, seolah-olah itu bukti kebenaran. Padahal ia hanyalah potongan kayu yang telah kehilangan ruh. Kita kini hidup di masa di mana simbol lebih diutamakan daripada substansi. Kaum Yahudi mencari tongkat, kaum Nasrani menyimpan salib, dan umat Islam mulai tergoda pada benda-benda sejarah. Padahal Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Tongkat Nabi Musa adalah pelajaran, bukan pusaka. Tapi dunia modern menukarnya dengan obsesi kekuasaan dan ilusi mistik. Dan pertanyaannya yang tersisa, apakah Israel sudah menemukannya diam, atau mereka sedang mempersiapkannya untuk momentum besar yang akan mengubah arah sejarah dunia? Lembar-lembar sejarah yang tersembunyi belum sepenuhnya dibuka. Masih ada gulungan-gulungan rahasia yang terkunci di bawah tanah Yerusalem. Masih ada peta-peta kuno yang belum terbaca, dan mungkin ada rencana yang lebih besar sedang bergerak di balik layar. Dari sini kita memasuki wilayah paling gelap dari sejarah yang dikubur persimpangan antara manuskrip rahasia agenda misionik dan Persia. Beberapa peneliti Muslim kontemporer meyakini bahwa proyek penggalian yang dilakukan Israel di bawah Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya bukan sekadar tindakan arkeologis, melainkan bagian dari skenario besar untuk mengklaim tongkat Nabi Musa sebagai kunci pembuka zaman baru. Laporan-laporan satelit memperlihatkan aktivitas geoteknik intensif di bawah wilayah Haram Asy. Terowongan-terowongan dibuat, reruntuhan dibongkar secara sistematis, dan sebagian area ditutup dari publik serta ilmuwan independen. Di titik inilah muncul sinyal kuat. Mereka sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar fondasi bait suci. Dalam dokumen intelijen bocoran bernama Jerusalem Excavation
blueprint, ditemukan istilah internal Hamateh Site, situs tongkat, yang dijaga ketat oleh satuan militer rahasia. Lokasi pastinya tidak disebut, namun berhubungan langsung dengan struktur bawah tanah terdalam yang disebut sebagai The Chamber of Secrets. Ruang yang hanya bisa diakses oleh tim terbatas dari kalangan rabi elit dan arkeolog pemerintah. Mengapa tempat ini begitu dijaga? Dan apa hubungannya dengan tongkat Nabi Musa? Dalam salah satu teks kuno berbahasa Suryani, disebutkan bahwa tongkat Nabi Musa tidak hanya menjadi alat mukjizat, tapi juga penyimpan hukum yang pertama. Istilah ini membingungkan, hingga para peneliti Muslim menemukan kemiripan dengan konsep Law Al-Mahfuz, tempat tertulisnya takdir dan hukum Allah. Jelas bahwa kaum Yahudi memiliki versi yang sangat kabur dari konsep ini, dan menjadikannya bagian dari mitologi mereka, bahwa tongkat itu memiliki energi hukum Tuhan yang bisa diakses oleh yang memegangnya. Ironisnya, dalam Islam, tidak ada satupun riwayat sahih yang menyatakan bahwa Nabi Musa menyimpan hukum-hukum Allah di tongkatnya. Justru yang membawa hukum Allah adalah wahyu, Taurat, yang diturunkan dan kemudian ditinggalkan oleh umatnya. Tongkat Nabi Musa hanyalah alat pelaksana mukjizat, bukan sumber hukum. Tapi dalam ajaran Yahudi modern, terdapat penggabungan antara benda dan wahyu, hingga batas antara tauhid dan sihir menjadi kabur. Disinilah akar masalahnya. Sebagian kelompok Yahudi esoteris meyakini bahwa dengan menemukan dan mengaktifkan tongkat Nabi Musa, mereka bisa mempercepat datangnya Mesias. Hal ini ditulis dalam Talmud Yerusalem, dalam tafsir ayat-ayat Zaharia dan Daniel. Mereka bahwa Mesias akan memegang tongkat Nabi Musa untuk mengalahkan bangsa-bangsa kafir, membangun kerajaan Tuhan di bumi, dan memimpin dunia dari Yerusalem. Apakah ini sekadar mitos atau benar-benar sedang direncanakan? Sebuah laporan dari think tank A bertajuk Jerusalem Prophetic Control menyatakan bahwa Israel diam-diam menyusun peta theological geopolitics, peta pengaruh spiritual yang bisa menggerakkan kekuatan politik global dengan simbol-simbol agama. Dalam laporan itu, tongkat Nabi Musa, tabut perjanjian, dan mahkota Harun disebut sebagai power triggers, pemicu kekuatan spiritual politik untuk memanipulasi persepsi masa dunia. Tak sulit memahami betapa bahayanya ini, karena sejarah telah menunjukkan bahwa pemujaan terhadap simbol dapat menghancurkan akal sehat manusia. Kaum Quraisy dahulu tidak menyembah berhala karena bentuknya, tetapi karena simbolisasi atas leluhur. Dan kini, umat Yahudi menghidupkan kembali mitos tentang tongkat Nabi Musa sebagai alat dominasi atas dunia. Di antara semua ini, manuskrip tua Yahudi menyimpan satu ironi yang mencolok dalam salah satu teks rahasia bernama Sefer Yetzirah. Disebutkan bahwa tongkat itu akan bersaksi terhadap yang terakhir, bukan yang pertama. Penafsiran rabi-rabi awal mengenai teks ini sangat samar, namun beberapa menyebut bahwa makna dari yang terakhir adalah seorang nabi akhir zaman yang tidak membawa tongkat, tetapi membawa kitab. Dan jika ini benar, maka tanpa sadar mereka telah mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad. Ini diperkuat oleh temuan fragmen teks Ibrani di Mesir bagian selatan yang mencatat legenda tentang Nabi Musa yang bermimpi tentang seorang nabi setelahnya yang akan datang membawa wahyu yang tidak ditulis di atas batu atau kayu, tetapi di dalam dada manusia. Meski teks ini tidak dikenal dalam Taurat resmi, kesesuaian maknanya dengan wahyu Allah dalam Al-Quran sangat menggetarkan. Bahkan, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49 dengan kata lain, mereka menyimpan bukti tentang kenabian terakhir, tapi mereka menyembunyikannya. Tongkat Nabi Musa yang mereka cari seharusnya menjadi saksi bahwa risalah terakhir telah datang, bukan menjadi alat kebangkitan kerajaan. Ilusi mereka, kita harus jujur mengakui bahwa sebagian dari kita pun mulai terpesona pada simbol. Sejumlah kaum muslimin memuja makam, mencari jimat, dan berharap pada benda-benda yang dikaitkan dengan Nabi. Padahal Rasulullah sendiri tidak meninggalkan benda-benda itu untuk disembah. Ia meninggalkan warisan ilmu dan wahyu. Dalam konteks ini,
pencarian tongkat Nabi Musa oleh Yahudi seharusnya menjadi cermin bagi umat Islam bahwa iman bukan benda, tapi keyakinan. Namun tetap saja, dunia terus bergerak menuju fase berikutnya. Laporan tahun 2024 dari seorang ex-diplomat Timur Tengah mengungkap bahwa Israel telah membentuk Council of Ritual Artifacts Duan Artefaki Ritual yang bertugas menyusun pameran besar akhir zaman untuk memperkenalkan kembali kepada dunia simbol-simbol Tuhan yang mereka klaim telah ditemukan. Tongkat Musa ada dalam daftar teratas mereka. Pertanyaannya, jika mereka benar-benar telah menemukannya, kenapa mereka belum mengumumkannya? Jawabannya mungkin terletak pada waktu, seperti kata seorang rabi dalam video tersembunyi yang bocor di forum gelap. Bukan kita yang menentukan waktunya, kita hanya memastikan bahwa semua alat sudah ada. Ketika Mesias datang, semuanya akan diserahkan padanya, termasuk mateh tongkat itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka menunggu momentum, sebuah saat di mana dunia cukup kacau untuk menerima kedatangan juru selamat versi mereka. Dan ketika itu tiba, tongkat Nabi Musa akan dimunculkan bukan sebagai saksi kenabian Nabi Musa, tapi sebagai simbol pengakuan kekuasaan mereka. Dan disitulah bahaya sesungguhnya mengintai, karena umat Islam yang tidak paham hakikat risalah bisa tertipu dengan simbol itu. Mereka akan mengira itu kebenaran, padahal hanya panggung siasat akhir zaman. Sementara itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah lama memperingatkan bahwa tanda-tanda akhir zaman bukan terletak pada benda, tetapi pada peristiwa. Dan salah satu peristiwa paling besar yang menanti umat ini adalah turunnya Dajjal, pemimpin tipu daya terbesar sepanjang zaman. Dalam banyak riwayat syahid disebutkan bahwa Dajjal akan membawa hal-hal luar biasa untuk meyakinkan manusia bahwa ia adalah pembawa keselamatan. Apakah tongkat Musa akan digunakan sebagai bagian dari ilusi ini? Kita belum tahu. Namun hal yang pasti, pencarian tongkat Nabi Musa telah menjadi panggung di mana konspirasi, akidah yang menyimpang, dan ambisi akhir zaman sedang dipertontonkan, dan umat Islam tidak boleh lalai menyaksikannya. Di tengah meningkatnya eskalasi politik dan penggalian bawah tanah di wilayah Yerusalem, sebuah kejadian ganjil terjadi pada awal tahun ke-2025. Sebuah dokumen bocor dari jaringan komunikasi militer Israel yang disebut-sebut berasal dari unit elit arkeostrategis bernama Division Mateh, divisi rahasia yang khusus menangani artefak kenabian. Dokumen tersebut mencantumkan serangkaian protokol keamanan untuk transportasi objek kayu berkode Shefit 001. Deskripsi objek itu dengan panjang 2 meter, permukaan gelap, simbol ukiran kuno, dan tanda-tanda karbonasi yang sesuai era Nabi Musa, sangat mirip dengan deskripsi tongkat Nabi Musa yang selama ini dicari-cari. Namun yang paling mencurigakan adalah jalur pengangkutan benda tersebut bukan ke Museum Nasional atau situs arkeologi publik, melainkan ke sebuah laboratorium militer di bawah Gunung Herzl, lokasi yang tidak pernah disebut sebagai tempat riset artefak. Mengapa sebuah tongkat kayu tua harus diamankan di bawah bunker militer dengan tingkat keamanan setara pengendalian nuklir? Sebagian peneliti independen yang memiliki akses terhadap data analitik menyebut bahwa kemungkinan besar objek itu bukan hanya tongkat, tapi juga memiliki struktur resonansi magnetik yang abnormal. Dalam laporan bocoran dari tim analis teknologi rahasia Israel, ditemukan bahwa objek tersebut memancarkan gelombang mikroelektromagnetik dengan frekuensi yang tidak lazim jika dibandingkan dengan benda kayu biasa. Ini memperkuat dugaan bahwa mereka mencoba membuktikan potensi supranatural dari benda itu melalui jalur ilmiah, sebagai bagian dari eksperimen spiritual fisik, persis seperti yang pernah dilakukan dalam eksperimen Project Looking Glass oleh pihak militer Amerika Serikat. Mengapa militer harus terlibat dalam eksperimen terhadap tongkat Nabi Musa? Karena di balik simbol, mereka mencari kendali terhadap narasi akhir zaman, kendali terhadap persepsi keagamaan, bahkan jika mungkin, kendali terhadap fenomena metafisika. Itulah tujuan dari proyek ini, yang dalam salah satu slide internal disebut sebagai
Operation Zaman Masih, Operasi Zaman Mesias. Apa kaitannya semua ini dengan umat Islam? Banyak, karena yang mereka kejar bukan hanya tongkat, tapi seluruh landasan sejarah para nabi. Tongkat Nabi Musa hanyalah permulaan. Jika mereka bisa mengklaim benda yang menjadi simbol perlawanan terhadap Fir'aun, maka mereka akan mengklaim otoritas moral untuk memimpin dunia atas nama Tuhan. Padahal dalam Islam, tongkat itu adalah bukti bahwa Nabi Musa bukan penguasa, tapi ia diperintah, bukan memerintah atas nama dirinya. Sebuah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim menyebut akan datang suatu masa di mana benda-benda dari umat terdahulu akan dicari dan dijadikan alat tipu daya. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah simbol-simbol kenabian yang tidak lagi difungsikan sebagai pengingat, melainkan sebagai alat klaim otoritas atas manusia. Dan ini sudah mulai terjadi. Mereka tidak hanya menggali tongkat Nabi Musa, mereka sedang menggali kembali warisan kenabian, bukan untuk mengenalinya, tapi untuk memanfaatkannya. Mereka tahu bahwa kekuatan agama tidak bisa dihancurkan, maka jalan yang mereka pilih adalah mengendalikannya. Hal ini sejalan dengan temuan dari manuskrip Yahudi yang lebih baru, disimpan di perpustakaan bawah tanah Bensby Institute. Dalam teks itu tertulis jelas, jika kamu ingin memimpin dunia, rebutlah simbol para nabi. Kalimat ini tidak ditulis dalam konteks ibadah, tapi dalam konteks strategi. Seolah simbol-simbol para nabi, seperti tongkat Nabi Musa, tabut perjanjian, dan benda-benda peninggalan kenabian, kini sudah dijadikan alat politik global. Puncaknya, dalam dokumen internal Temple Institute pada 2023, terungkap sebuah simulasi, visualisasi penyambutan Mesias dengan latar sebuah panggung besar di Yerusalem. Dalam rekaman itu, seorang tokoh berjubah putih membawa tongkat kayu yang sangat mirip dengan deskripsi tongkat Nabi Musa, lalu berjalan di tengah sorak-sorai massa yang menyambutnya sebagai Raja Damai. Simulasi itu disiapkan untuk momen aktual yang belum diumumkan. Pertanyaannya, siapa yang akan memainkan peran Mesias? Dan lebih mengerikan lagi, bagaimana jika tokoh itu adalah Dajjal? Dalam banyak riwayat syahih, Dajjal disebut akan datang membawa fitnah besar, dan salah satu fitnahnya adalah mengaku sebagai pembawa warisan kenabian sebelumnya. Ia akan menghidupkan kembali simbol-simbol agama dan menampilkan mukjizat-mukjizat palsu untuk menyesatkan umat manusia. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Dajjal akan datang membawa surga dan neraka. Maka apa yang disebutnya sebagai surga adalah neraka, dan apa yang ia sebut neraka adalah surga. Ini bukan dongeng, ini peringatan. Jika tongkat Nabi Musa benar-benar telah ditemukan dan akan dimunculkan dalam rangka menyambut tokoh yang disebut sebagai Mesias oleh kaum Yahudi, maka kita berada sangat dekat dengan peristiwa terbesar akhir zaman. Maka pertanyaannya bukan lagi di mana tongkat Musa sekarang. Pertanyaannya adalah siapa yang akan berdiri membawanya nanti. Jika ia seorang yang memerintah atas nama agama, tapi menolak kenabian Nabi Muhammad, maka itu adalah kebohongan besar. Karena semua nabi yang datang sebelum beliau telah memberi isyarat akan datangnya nabi penutup, dan semua risalah bermuara pada Islam. Sebaliknya, jika tongkat Nabi Musa muncul di tangan seorang yang menyeru kepada tauhid, tidak mengaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tidak menjanjikan kekuasaan dunia, melainkan mengingatkan akan hari akhir dan menyeru kepada Al-Quran, maka mungkin itulah kebenaran. Tapi sejarah tak selalu jujur dan manusia tak selalu waspada. Maka narasi besar ini masih terus berjalan. Tongkat Nabi Musa mungkin telah ditemukan, atau mungkin belum. Tapi satu hal yang tak terbantahkan adalah, ia kini bukan lagi sekadar simbol masa lalu, tapi kunci konflik masa depan. Tongkat Nabi Musa mungkin sedang disimpan di suatu ruang bawah tanah yang dijaga ketat. Mungkin ia akan muncul dalam seremoni akbar yang disebut Hari Kemenangan Mesianik. Mungkin ia akan diarak di hadapan media global. Tapi yang harus disadari oleh umat adalah, jika ia muncul bukan di tangan orang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad, maka itu bukan tongkat hidayah, melainkan tongkat fitnah.
Masih banyak yang belum terbuka. Masih ada gulungan rahasia di perpustakaan Vatikan, sinagog bawah tanah, dan situs-situs kuno yang belum dijamah publik. Tapi satu yang pasti, narasi besar tongkat Nabi Musa ini bukan kisah masa lalu. Ini adalah bagian dari rencana akhir zaman. Dan ia akan terus bergerak hingga akhirnya seluruh manusia harus memilih ikut terpesona oleh simbol, atau tetap berpegang pada kebenaran yang hakiki. Saat dunia bergerak semakin dekat menuju pusaran fitnah akhir zaman, sejumlah peristiwa yang terjadi diam-diam menunjukkan bahwa tongkat Nabi Musa bukan lagi sekadar objek kajian sejarah, melainkan sudah masuk ke dalam jalur geopolitik, ritual siasat, dan pertarungan akidah global. Tanda-tandanya makin jelas. Konsolidasi kekuatan spiritual palsu, normalisasi teologi lintas agama, dan propaganda penyatuan wahyu yang disusupi oleh tangan-tangan yang berkhianat pada tauhid. Dalam salah satu rekaman intelijen rahasia yang berhasil diungkap oleh jaringan pegiat dakwah independen asal Turki, sebuah sesi tertutup diadakan oleh kelompok gabungan dari Temple Institute, Freemason, Grand Lodge Eropa, dan perwakilan Vatikan pada akhir ke 2024. Dalam pertemuan itu dibahas sebuah proyek penyatuan 3 simbol utama kenabian tongkat Nabi Musa, tabut perjanjian, dan mahkota Harun. Proyek itu mereka sebut dengan nama Kode, The Restoration of Divine Objects, pemulihan benda-benda ilahi. Ketiganya dirancang untuk dipamerkan dalam satu event akbar berskala internasional sebagai bakti kebangkitan kembali peradaban wahyu. Tapi apa yang mereka maksud dengan wahyu dalam konteks ini? Bukan tauhid, bukan kalimat la ilaha, tapi konsep baru yang mereka sebut sebagai Unified Covenant, perjanjian bersama agama samawi. Dalam perjanjian itu tidak ada posisi kenabian final untuk Rasulullah, tidak ada keistimewaan syariat Islam, dan tidak ada eksklusivitas kebenaran dalam Al-Quran. Semuanya digiring ke dalam satu wadah sinkretik agama baru berbasis simbol, bukan risalah. Di titik inilah tongkat Nabi Musa memainkan peran sentral. Ia dijadikan simbol netral yang diklaim sebagai milik semua agama untuk menggiring persepsi bahwa seluruh ajaran kenabian itu sebenarnya satu dan tidak ada yang lebih akhir dari yang lain. Ini adalah siasat besar untuk meruntuhkan kepercayaan pada konsep Khatam an-Nubuwah, penutup kenabian, yang justru merupakan inti dari akidah Islam. Padahal Rasulullah telah bersabda, "Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan jika prinsip ini dilanggar, maka seluruh kerangka Islam akan hancur dari dalam. Lebih mengerikan lagi, proyek penyatuan simbol ini tidak dilakukan hanya secara konseptual. Mereka menyiapkan replikanya, bahkan mencoba menciptakan pengalaman spiritual buatan melalui teknologi augmented reality dan neurostimulasi. Sebuah perusahaan teknologi Israel yang memiliki afiliasi dengan Temple Institute bahkan tengah mengembangkan perangkat visualisasi 4D bernama Eye of Moses yang memungkinkan pengguna untuk menyaksikan simulasi tongkat Nabi Musa membelah laut, menghidupkan ular, dan mengalahkan para tukang sihir Firaun. Mereka ingin memanipulasi pengalaman mukjizat secara visual, lalu memasukkan ideologi baru ke dalam alam bawah sadar umat manusia. Semua ini tidak mengherankan jika kita memahami bahwa Dajjal akan datang membawa keajaiban-keajaiban palsu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ia akan berkata kepada bumi, "Keluarkan hartamu," maka keluarlah harta-harta seperti lebah keluar dari sarangnya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam tafsir akhir zaman para ulama Ahlus Sunnah disebutkan bahwa simbol agama akan diputar balikkan maknanya dan digunakan untuk menguatkan klaim palsu kekuasaan. Kini kita berada dalam masa itu. Tongkat Nabi Musa yang dahulu menjadi senjata melawan kezaliman Firaun, kini hendak diubah menjadi alat legitimasi untuk Mesias baru versi Zionis. Tapi mereka lupa bahwa sejarah tidak bisa dibengkokkan. Seltemannya, dalam catatan wahyu Al-Quran, Allah telah menjelaskan peran tongkat Nabi Musa dengan sangat tegas. "Lemparkanlah tongkatmu, wahai Musa." Maka tiba-tiba
tongkat itu menjadi ular yang nyata, dan Musa lari darinya tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya para rasul tidak akan takut di sisiku." Quran Surat An-Naml ayat 10. Apa makna ayat ini? Tongkat Nabi Musa bukan alat kekuasaan. Ia adalah alat ujian. Bahkan Musa sendiri takut saat menyaksikannya berubah menjadi ular. Tapi Allah menunjukkan bahwa rasa takut itu harus dikalahkan oleh keimanan, bukan kekuatan artefak. Maka jika hari ini umat Islam justru takut atau terpesona oleh munculnya tongkat Musa versi mereka, itu tanda bahwa kita telah kehilangan ruh iman seperti Nabi Musa. Ada satu hadis yang sangat penting untuk direnungkan saat ini. Akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang pada agamanya seperti memegang bara api. Hadis riwayat Tirmidzi, dan bara api itu kini bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk ujian mental dan spiritual. Simbol-simbol agama akan dimunculkan untuk memecah umat, bukan menyatukannya. Dan tongkat Nabi Musa, jika benar ditampilkan di dunia modern, bisa menjadi alat paling kuat untuk membelokkan hati manusia dari jalan lurus. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kenali bahwa segala mukjizat, simbol, atau benda peninggalan para nabi tidak bisa menggantikan wahyu dan sunnah. Kedua, sadari bahwa fitnah akhir zaman bukan hanya soal senjata atau perang, tapi lebih pada manipulasi simbolik dan spiritual. Ketiga, bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad, penutup para nabi, yang tidak meninggalkan warisan berupa tongkat, mahkota, atau artefak, tetapi hanya Al-Quran dan Sunnah. Dan terakhir, bersiaplah, karena jika tongkat Nabi Musa benar-benar diangkat ke panggung dunia, itu artinya panggung Dajjal sudah dibuka, dan hanya orang yang memiliki ilmu dan keyakinan kuat yang bisa bertahan. Para ulama salaf berkata, fitnah yang paling menyesatkan bukan yang besar, tapi yang menyerupai kebenaran. Maka siapapun yang mengklaim membawa tongkat Nabi Musa hari ini, tapi tidak membawa tauhid yang sama dengan Nabi Musa, bukanlah pewarisnya. Ia adalah pemalsu, dan umat Islam harus berani berkata, kami tidak tertarik pada tongkat itu. Kami hanya berpegang pada wahyu Allah, karena pada akhirnya, sejarah akan berulang, sebagaimana Fir'aun dahulu dikalahkan, bukan oleh kayu, tapi oleh izin Allah. Demikian pula kekuatan fitnah akhir zaman akan dikalahkan bukan oleh simbol, tapi oleh orang-orang yang tetap teguh memegang Al-Quran dan Sunnah, meski seluruh dunia memusuhi mereka. Dan kini, semua petunjuk mengarah ke satu titik. Titik itu adalah kebangkitan fitnah berbasis simbol-simbol kenabian, di mana umat manusia terbelah antara mereka yang hanya memandang luar dan mereka yang memahami hakikat. Dan dari sanalah skenario global menuju Dajjal mulai ditata dengan rapi. Pada pertengahan 2025, sebuah laporan riset rahasia dari konsorsium akademik di Eropa bocor ke publik. Laporan itu menyebut bahwa saat ini terdapat upaya sistematis yang disponsori oleh korporasi multinasional dan lembaga keagamaan internasional untuk membingkai kembali sejarah Nabi Musa melalui narasi-narasi baru di platform digital, film, museum, hingga kurikulum pendidikan. Dalam narasi yang dibentuk, Nabi Musa digambarkan bukan sebagai nabi penyeru tauhid, tetapi sebagai pemimpin revolusioner yang membawa tongkat sebagai simbol perjuangan kemanusiaan universal. Penting untuk dicatat bahwa perubahan ini tidak hanya sekadar semantik, tapi merupakan bagian dari agenda untuk menyingkirkan aspek ketuhanan dalam sejarah kenabian. Jika Nabi Musa bukan lagi nabi, maka tongkatnya bukan lagi mukjizat dari Allah, tetapi sekadar lambang politik. Dan jika itu berhasil, maka langkah berikutnya adalah menghapus klaim keistimewaan risalah Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Saat tongkat Nabi Musa dipindahkan dari konteks wahyu menjadi konteks simbol moral global, yang terjadi bukan sekadar penyesatan sejarah, tetapi pengkhianatan akidah dalam waktu yang sama. Beberapa tokoh pemuka agama dari latar Kristen dan Yahudi mulai secara terbuka mendukung gagasan bahwa Mesias akan datang sebagai pemimpin global. Lantas mereka menyerukan
bahwa tongkat Nabi Musa akan diserahkan kepada Mesias itu dalam seremoni suci di Yerusalem. Tempatnya sudah dipersiapkan, struktur bangunannya sedang dibangun secara bertahap, dan media-media mainstream sudah mulai menyebut bahwa penemuan-penemuan besar dari zaman Musa akan segera diumumkan. Di sisi lain, sebagian kelompok munafik dari dalam umat Islam sendiri mulai menyambut ide ini. Mereka berbicara tentang pentingnya persatuan spiritual dunia, penerimaan terhadap semua simbol Nabi, bahkan menyuarakan bahwa umat Islam tidak boleh mengklaim eksklusivitas kebenaran. Ini adalah racun yang sangat halus, tapi mematikan. Rasulullah telah mengingatkan kita tentang golongan seperti ini. Akan muncul dalam umatku orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokannya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita melihat itu kini dengan mata kepala sendiri. Mereka mengenakan jubah Islam, tapi menolak akidah Islam. Mereka ikut dalam proyek pemujaan simbol, tapi lupa pada wahyu. Mereka akan menjadi pion dalam rencana global untuk menyesatkan umat atas nama toleransi dan kebebasan beragama. Disinilah tongkat Musa kembali menjadi alat uji. Ia menjadi tongkat ujian, bukan hanya bagi kaum Yahudi, tapi juga bagi umat Islam. Jika kita tergoda untuk percaya bahwa kemunculan tongkat Nabi Musa adalah tanda kebenaran mutlak tanpa menyaringnya dengan wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka kita telah jatuh ke dalam perangkap fitnah ulama besar seperti Syekh As-Sainciti dan Al-Kazimi, mengingatkan bahwa mukjizat para nabi hanya berlaku dalam konteks dakwah tauhid. Begitu keluar dari konteks itu, ia tidak lagi menjadi petunjuk, melainkan jebakan. Maka tongkat Nabi Musa, yang sejatinya dulu menjadi alat pembebas dari Fir'aun, kini justru dijadikan alat pembebas hawa nafsu dan syubhat kaum akhir zaman. Lebih jauh, investigasi digital independen menunjukkan bahwa proyek pemulihan artefak Musa saat ini sudah memiliki afiliasi resmi dengan lembaga internasional yang mengusung agenda transhumanisme dan spiritualisme modern. Mereka menyatukan gagasan mistik Yahudi, ritual Katolik, dan konsep energi metafisik timur ke dalam satu sistem yang disebut kesadaran baru dunia, dan mereka ingin menjadikan tongkat Nabi Musa sebagai channeler, alat pemicu emosi kolektif umat manusia agar menerima kepemimpinan global yang akan datang. Jika ini terjadi, maka umat Islam harus sadar bahwa tongkat Nabi Musa bukan lagi hanya urusan sejarah, melainkan medan pertempuran akidah. Ingatlah, dalam kisah Nabi Musa yang asli, yang diabadikan oleh Al-Quran, tongkat itu tidak pernah menjadi alat Nabi Musa untuk berkuasa, tapi menjadi alat untuk tunduk kepada Allah. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika ia melihat tongkat itu bergerak seperti seekor ular yang gesit, ia berpaling lari dan tidak menoleh lagi. Allah berfirman, "Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di sisiku, para rasul tidak takut." Quran Surat An-Naml ayat 10 artinya, mukjizat itu tidak membuat Nabi Musa merasa superior, tetapi membuatnya makin tunduk. Bandingkan dengan proyek akhir zaman hari ini, di mana tongkat itu ingin digunakan sebagai alat kebanggaan, kekuasaan, dan penguasaan manusia atas manusia lainnya. Dan pertanyaannya kembali mengerucut, siapa yang akan membawa tongkat itu nanti? Jika ia seorang nabi, maka ia pasti membawa tauhid. Tapi jika ia tidak membawa tauhid, maka ia bukan penerus Nabi Musa. Ia adalah musuh Nabi Musa. Dan Dajjal akan datang membawa simbol-simbol itu. Sebagian besar manusia akan tertipu karena mereka melihat tongkat dan tidak melihat siapa yang membawanya. Sejarah akan mengulang dirinya. Dahulu, Firaun juga punya tongkat, tapi tongkat itu tidak menyelamatkannya, karena yang penting bukan tongkatnya, tapi untuk siapa tongkat itu digunakan. Jika tongkat Nabi Musa hari ini digunakan untuk memperdaya manusia agar mengikuti Mesias global yang menolak risalah Nabi Muhammad, maka jelaslah bahwa itu adalah bagian dari fitnah besar yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai fitnah terbesar yang pernah melanda umat manusia. Dan di saat dunia mengarahkan pandangan
ke Yerusalem, menunggu kemunculan pemimpin baru dan menambah mukjizat artefak Musa. Kita, sebagai umat Nabi Muhammad, harus menutup telinga terhadap propaganda dan membuka hati untuk memahami Al-Quran, karena kebenaran tidak bersumber dari benda-benda masa lalu, tapi dari wahyu yang hidup sepanjang zaman. Dan saat narasi besar ini mendekati puncaknya, kita tidak lagi berbicara soal apakah tongkat Nabi Musa ditemukan atau tidak, melainkan bagaimana ia akan digunakan untuk membentuk opini umat manusia di era fitnah yang semakin terbuka, dunia digital media mainstream, dan bahkan sebagian kalangan akademik telah mulai digiring untuk menerima satu kenyataan palsu, bahwa tongkat Nabi Musa adalah milik semua agama, dan siapapun yang kelak membawanya otomatis layak dijadikan pemimpin spiritual global. Inilah jebakan terbesar, jebakan yang dibungkus dalam kemasan dialog antariman, rekonsiliasi peradaban, dan simbol penyatuan wahyu. Padahal dalam esensinya, semua itu adalah upaya terencana untuk menghapus eksklusivitas tauhid yang dibawa oleh seluruh nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, khususnya Rasul terakhir yang membawa penutup wahyu dengan syariat yang sempurna. Dalam dokumen internal Temple Mount Institute tahun 2025 yang bocor ke jaringan whistleblower global, disebutkan bahwa simulasi peluncuran artefak Musa telah memasuki tahap akhir. Mereka menamainya Yom Hamate, hari tongkat, sebuah seremoni raksasa yang akan digelar tepat di situs yang mereka klaim sebagai reruntuhan bait suci pertama. Dalam seremoni itu, sebuah tongkat akan diangkat tinggi-tinggi, disiarkan secara global, dan disambut oleh tokoh-tokoh lintas agama yang telah mereka siapkan narasinya. Bahkan dalam draft pidato Rabi Utama Yerusalem tertulis, hari ini tongkat Musa kembali kepada umat manusia. Ia bukan milik satu kaum, ia adalah lambang kekuatan Tuhan yang akan memimpin dunia menuju era baru. Satu kalimat yang terdengar spiritual tapi sejatinya adalah pengkhianatan terhadap sejarah kenabian yang hakiki. Jika Nabi Musa hidup hari ini, ia akan mengingkari semua itu. Ia akan menghancurkan tongkat itu jika digunakan untuk kepalsuan, karena tongkat itu bukan untuk menyatukan semua agama dalam toleransi semu, melainkan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Rasulullah pun telah memperingatkan umatnya tentang masa-masa di mana simbol-simbol kebenaran akan dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk menipu umat. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Pemimpin yang menyesatkan itu bisa jadi tidak membawa senjata, ia cukup membawa tongkat. Dan jika umat tidak punya ilmu, maka tongkat itu akan terlihat seperti mukjizat. Padahal, hakikatnya, ia hanya kayu biasa yang digunakan untuk menipu. Satu fakta yang jarang diungkap, di tengah penggalian proyek artefak Nabi Musa, Temple Institute juga diam-diam bekerja sama dengan perusahaan teknologi neuroelektronik dari Jerman. Proyek mereka dinamai Scepter Interface. Tujuannya adalah menciptakan hubungan antara artefak dan pengalaman spiritual buatan lewat gelombang otak dan suara. Dengan kata lain, mereka berusaha memanipulasi persepsi bahwa artefak tersebut memiliki energi spiritual. Bayangkan, jika tongkat itu disertai oleh fenomena cahaya buatan, ledakan elektromagnetik, atau bahkan audio misterius yang disebut suara gaib. Berapa banyak manusia yang akan langsung percaya, termasuk sebagian umat Islam yang lemah akidahnya, akan berkata, lihatlah, mukjizat Musa telah kembali. Padahal yang kembali bukan mukjizat Nabi Musa, tapi fitnah Dajjal yang menyamar dalam bentuk mukjizat di masa itu. Seperti dalam hadis, seseorang akan merasa ragu pada agamanya hanya karena ia menyaksikan peristiwa luar biasa. Satu riwayat dari Hudzaifah bin Yaman menyebutkan, akan datang Dajjal dengan surga dan neraka. Ia memiliki surga yang sesungguhnya adalah neraka, dan neraka yang sejatinya adalah surga. Maka siapa yang tidak punya ilmu akan tertukar dalam pandangannya. Hadis riwayat Muslim. Dan bukankah ini sudah mulai terjadi? Kini, siapa yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dianggap ekstrim. Siapa yang memperingatkan umat
agar tidak terpesona oleh simbol dianggap anti kemajuan. Siapa yang bicara tentang fitnah Dajjal dianggap pengganggu kerukunan. Tapi siapa yang menyambut proyek penyatuan agama atas nama Musa Main Dopit Pujian sebagai pembawa perdamaian, maka kebenaran menjadi asing. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad, Islam akan kembali asing sebagaimana ia datang dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Hadis riwayat Muslim. Dan di tengah semua itu, tongkat Nabi Musa bukan lagi sekadar kayu. Ia telah menjadi simbol pertempuran terakhir antara kebenaran dan kebatilan, antara umat Nabi Muhammad yang berpegang pada wahyu dengan kelompok globalis akhir zaman yang memanfaatkan simbol para nabi untuk menyesatkan manusia. Sampai hari ini kita belum melihat tongkat itu diumumkan secara terbuka. Tapi dari seluruh laporan rahasia, dokumen bocoran, proyek digital, dan persiapan ritual lintas agama, kita tahu satu hal. Mereka telah siap. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah siap? Siap untuk menjelaskan pada umat bahwa tongkat itu bukan milik siapapun selain Nabi Musa. Bahwa mukjizat tidak diwariskan. Bahwa Nabi terakhir telah datang. Bahwa tiada Nabi setelah Nabi Muhammad, dan bahwa fitnah besar sedang bergerak menuju puncaknya. Tongkat Nabi Musa, entah asli atau palsu, akan segera menjadi panggung, dan umat Islam akan diuji. Apakah kita masih memiliki ilmu dan keberanian untuk berkata, kami tidak terpesona oleh kayu, kami berpegang pada kitab. Wahyu Allah lebih kuat dari segala simbol dunia. Tidak ada Mesias yang dinanti selain turunnya Isa putra Maryam yang akan membenarkan Islam dan mematahkan salib. Dan saat semua ini terjadi, kita akan tahu bahwa sejarah tidak pernah benar-benar terkubur. Ia hanya menunggu waktu untuk dibuka. Dan tongkat Nabi Musa kini bukan lagi simbol masa lalu, tapi kunci pertarungan iman di masa depan. Dan masa depan itu kini tak lagi samar. Setiap hari kita semakin dekat pada waktu di mana kebenaran dan kebatilan tidak lagi dibedakan oleh argumen, melainkan oleh siapa yang paling mampu menguasai simbol. Tongkat Nabi Musa sebagai artefak yang diklaim berasal dari zaman kenabian terdahulu telah disiapkan untuk menjadi senjata paling halus dari sebuah peperangan, pemikiran, dan akidah yang tidak kasat mata. Yang mereka cari bukan sekadar keyakinan, tapi loyalitas. Siapapun yang bisa menguasai persepsi umat terhadap simbol-simbol kenabian akan mendapatkan kendali atas hati dan pikiran mereka. Maka sangat logis bila tongkat Nabi Musa, yang dalam kisah aslinya adalah alat pelaksana wahyu, kini dijadikan alat propaganda menuju era global religius baru yang mencengangkan. Dalam dokumen rahasia bertajuk Religious Geodominance 2030, disebutkan bahwa dalam 5 tahun ke depan akan dilakukan 3 pengumuman besar. Rekonstruksi tongkat Nabi Musa yang akan dipaparkan sebagai penemuan arkeologis otentik dari zaman Nabi Musa berdasarkan analisa karbon 14 dan core sampel kayu. Pameran antaragama internasional dengan tema warisan para nabi, di mana tongkat Nabi Musa menjadi objek pusat yang ditaruh di ruang khusus dalam bentuk altar kontemporer di Yerusalem. Peluncuran pemimpin spiritual dunia yang akan disebut sebagai waris moral Musa, bukan sebagai nabi, tapi sebagai tokoh penghubung antara masa lalu kenabian dan masa depan kemanusiaan. Pada momen ini, seluruh umat manusia akan digiring secara halus untuk menganggap tongkat Nabi Musa sebagai tanda pengakuan atas Mesias, meski figur itu menolak risalah Islam dan tidak membawa Al-Quran. Inilah tahap final dari fitnah, pemalsuan makna mukjizat. Tongkat Nabi Musa dalam sejarah Islam bukan artefak pusaka. Ia adalah alat sederhana yang dipilih oleh Allah untuk menjadi media mukjizat. Dalam tafsir Imam As-Tabari disebutkan bahwa Allah lah yang menjadikan tongkat itu hidup, bukan tongkat itu sendiri yang memiliki kekuatan. Artinya, nilai tongkat tersebut hanya tergantung pada perintah Allah, bukan pada bentuk, kayu, atau simbolnya. Namun narasi akhir zaman yang dibangun oleh para pengendali opini dunia
ingin membalik kenyataan ini. Mereka ingin agar umat memuja simbol dan melupakan pemilik mukjizat sejati Allah. Bayangkan ini, seorang pria dengan jubah putih dipanggil anak semua agama, berdiri di atas altar besar. Di tangan kanannya tergenggam tongkat berukir simbol-simbol kuno. Ia berbek kepada dunia tentang cinta, persatuan, dan kedamaian spiritual. Di belakangnya, tokoh-tokoh agama duduk berdampingan. Rabi, pendeta, dan nauzubillah seorang ustadz berpenampilan islami. Semuanya menyambut pembawa tongkat Musa dengan pujian. Media internasional memblow up gambar itu. Anak-anak Muslim yang lemah ilmu, remaja yang tidak paham akidah, bahkan sebagian orang tua yang haus sensasi keajaiban, mulai meyakini, inikah Mesias? Bukankah dia membawa tongkat Nabi Musa? Bukankah itu mukjizat? Dan disitulah umat ini bisa terseret dalam jurang fitnah yang tak bisa dibalikkan lagi. Maka sebelum hari itu tiba, kita harus bertanya, apakah kita sudah menyiapkan benteng iman? Apakah kita sudah memahamkan keluarga, murid, jamaah, dan komunitas bahwa tongkat bukanlah alat petunjuk, bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan terakhir, dan bahwa Isa Al-Masih yang hakiki hanya akan kembali mendukung risalah Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru atau menciptakan penyatuan semu. Karena faktanya semua rekayasa ini sedang berlangsung di hadapan kita. Proyek digitalisasi spiritual telah menyebar ke dalam game, film, dan konten media sosial. Anak-anak kita mulai diperkenalkan pada cerita Nabi Musa yang tidak mengandung tauhid tapi penuh simbol. Sebuah serial internasional yang dirancang akan tayang global menggambarkan Nabi Musa sebagai tokoh mistik yang mencari tongkat cahaya untuk menyelamatkan dunia. Dalam seri itu, Nabi Musa tidak disebut sebagai nabi. Tongkatnya bukan alat mukjizat dari Tuhan, melainkan senjata peninggalan peradaban langit. Inilah cara mereka menghancurkan akidah, bukan dengan menyerang langsung, tapi dengan mengubah makna, dan umat Islam yang tidak menyadari perang ini akan menyerah. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, kita harus kembali pada pesan Rasulullah yang begitu tegas dalam menghadapi simbol-simbol palsu. Dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwa Dajjal akan membawa banyak bentuk mukjizat, dan salah satu caranya adalah membangkitkan narasi para nabi terdahulu untuk membenarkan klaim palsunya. Maka, siapapun yang membawa tongkat Nabi Musa tapi tidak membawa Islam, maka tongkat itu bukan mukjizat melainkan alat tipu daya. Dan siapakah yang lebih keras penolakannya terhadap Nabi Musa daripada mereka yang membunuh nabi-nabi mereka sendiri? Apakah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian dari mereka kamu dustakan, dan sebagian lagi kamu bunuh? Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Mereka menolak Nabi Musa. Mereka memanipulasi Taurat, dan kini mereka hendak menghidupkan kembali tongkatnya untuk menipu dunia. Bukan untuk mengikuti Nabi Musa, tapi untuk menjadikan Nabi Musa sebagai dalih kebangkitan klaim palsu mereka. Dan jika kita tidak membongkar ini sekarang, maka akan terlambat nanti. Tongkat Nabi Musa adalah amanah sejarah, tapi siapapun yang mencoba menggunakannya untuk menghapus kenabian Nabi Muhammad, maka ia bukan hanya sedang berdusta, tapi sedang menyiapkan panggung bagi Dajjal laknatullah. Maka bersiaplah. Perang ini tidak dimulai dengan peluru, tapi dengan simbol. Dan siapa yang tidak mengenali tongkat bisa jadi akan terhantam olehnya. Dan ketika layar besar sejarah akhir zaman benar-benar terbuka, bukan hanya orang-orang awam yang akan diuji, tetapi juga para pemuka agama, para pemimpin dunia, bahkan tokoh-tokoh Islam yang selama ini dikenal luas. Ujian tongkat Nabi Musa bukan ujian biasa, ia adalah ujian persepsi, ujian loyalitas, dan ujian tauhid. Apakah kita masih berpegang pada wahyu atau terpesona oleh benda yang dipamerkan sebagai peninggalan Nabi? Rencana besar yang sedang dipersiapkan oleh kekuatan Zionis global dan pendukung lintas agama mereka bukan hanya tentang memamerkan tongkat Nabi Musa,
Lebih dalam dari itu, mereka ingin menghidupkan kembali sistem peradaban berbasis nabi-nabi Bani Israel, tetapi dengan satu perubahan mendasar. Mereka ingin menyingkirkan kenabian Nabi Muhammad dari panggung sejarah. Mereka ingin membuat narasi bahwa Nabi Musa, Daud, Sulaiman, bahkan Isa alaihimussalam adalah pembawa nilai universal. Tapi Nabi Muhammad hanyalah tokoh lokal dari Arab. Ini bukan sekadar kebohongan, ini adalah penghinaan langsung terhadap wahyu terakhir yang Allah turunkan. Dan sayangnya, jika umat ini tidak disiapkan secara ilmiah dan spiritual, mereka akan ikut menyambut tongkat Nabi Musa itu, seolah datang membawa cahaya. Padahal ia membawa gelapnya fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Lebih mencengangkan lagi, sebagian lembaga penelitian sejarah dan arkeologi di Barat saat ini mulai menerima dana dari jaringan think tank Zionis untuk menelaah ulang sejarah Musa dengan tujuan merombak profil Nabi Musa dalam perspektif Islam. Mereka ingin agar tokoh Nabi Musa tidak lagi dikaitkan dengan tauhid yang tegas, melainkan dengan nilai-nilai liberal, pluralis, dan humanis sekuler. Sebuah publikasi yang baru saja terbit tahun 2025 berjudul Moses Beyond Monotheism secara terang-terangan menyatakan bahwa ajaran Nabi Musa lebih luas dari agama dan sudah saatnya dihidupkan dalam bentuk baru yang menyatukan kemanusiaan. Dalam buku tersebut, tongkat Nabi Musa disebut sebagai Legacy of Light, bukan lagi mukjizat ilahi yang tunduk kepada perintah Allah. Dan semua ini adalah bagian dari rekayasa global untuk menghapus jejak Islam dari narasi kenabian. Perhatikan, satu pola penting. Setiap simbol kenabian yang dihidupkan kembali hari ini tidak pernah dikaitkan dengan Al-Quran, tapi selalu dikaitkan dengan persatuan agama. Maka tongkat Nabi Musa yang akan ditampilkan, baik secara fisik maupun digital, tidak akan pernah digunakan untuk mengingatkan umat bahwa Nabi Musa pernah berdoa, "Ya Rob kami, berikanlah kepada kami dari sisimu seorang Rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat 10 dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 129, dan Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Tapi nama beliau akan dihapus dari panggung, digantikan oleh tokoh spiritual palsu yang akan membawa tongkat Musa, menyebut Tuhan, mengutip Taurat dan Injil, tetapi tidak pernah mengakui Al-Quran. Disinilah fitnahnya. Saat dunia menyaksikan pemimpin dunia dengan tongkat Nabi Musa, mengenakan pakaian putih, berbicara tentang damai, menurunkan api dari langit dengan teknologi atau sihir yang belum kita mengerti, maka mayoritas manusia akan tunduk dan berkata, "Inilah dia, inilah Mesias yang dijanjikan." Dan sebagian kaum muslimin yang tidak kokoh ilmunya akan mengikuti dengan alasan, dia menyebut nama Tuhan, dia membawa mukjizat, dia datang membawa tongkat Nabi Musa. Padahal Rasulullah telah memperingatkan, sesungguhnya Dajjal akan keluar. Lalu, dia akan berkata, "Aku adalah Tuhanmu." Barang siapa yang mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan selamat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bukan tongkat Nabi Musa yang menjadi penentu keselamatan, tapi syahadat yang kokoh dan ilmu yang benar. Kita hidup di era di mana deepfake, realitas buatan, dan manipulasi psikologis bisa membuat tongkat biasa terlihat seperti mukjizat surgawi. Maka bukan tidak mungkin jika tongkat Nabi Musa akan ditampilkan dalam bentuk yang megah, memancarkan cahaya, membuat tanah retak, atau menampilkan hologram ular raksasa. Semua itu bisa diatur. Semua bisa diproduksi oleh teknologi, tapi iman tidak bisa direkayasa. Dan satu hal yang tidak akan pernah mereka miliki adalah ruhul iman yang dimiliki Nabi Musa sendiri. Dalam doa Musa, "Ya Robku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka memahami perkataanku, dan jadikanlah Harun, saudaraku, sebagai pendampingku dalam risalah ini." Quran Surat Taha ayat 32. Itulah Nabi Musa yang asli, yang tunduk, takut, rendah hati, dan hanya taat pada Allah. Dan
Itu pula yang akan hilang dari pemimpin tongkat Nabi Musa, versi akhir zaman. Ia tidak akan membawa rasa takut kepada Allah, melainkan kebanggaan terhadap simbol dan pengaruh atas manusia. Maka jika kita tidak segera menyadarkan umat, tidak segera membentengi diri, keluarga, dan masyarakat dengan ilmu yang kokoh, maka hari di mana tongkat itu diangkat di atas altar Yerusalem akan menjadi hari kebingungan massal. Dan saat itulah, satu-satunya kelompok yang selamat hanyalah segolongan kecil dari umat ini yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah di saat manusia berpecah dan tidak mengikuti fitnah walau seluruh dunia tunduk padanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan tongkat Nabi Musa bukan untuk dipuja, bukan untuk ditampilkan dalam seremoni, dan bukan untuk dijadikan dalih persatuan global. Ia adalah mukjizat yang dulu hidup karena perintah Allah dan akan mati jika diperalat untuk kepentingan selainnya. Maka kini semua mata akan mengarah ke satu titik. Kapan tongkat itu akan muncul dan di tangan siapa ia akan diangkat? Dan ketika itu terjadi, hanya ada dua pilihan: ikut tunduk pada simbol yang menggoda lalu terseret dalam fitnah Dajjal, atau tetap berpegang pada Al-Quran dan berkata, "Kami beriman kepada Allah, seluruh nabinya, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah penutup mereka." Dan saat hari itu benar-benar tiba, ketika tongkat Nabi Musa diangkat tinggi di hadapan dunia, fitnah akan menyerang dari segala arah, bukan hanya melalui kekuatan sihir dan teknologi, tapi melalui narasi, opini publik, dan gelombang persepsi massal yang disusun rapi oleh mesin propaganda akhir zaman. Media akan menyebutnya sebagai hari kebangkitan peradaban ilahi. Pemimpin agama-agama akan menyambutnya sebagai tongkat penyatuan umat manusia, dan jutaan orang akan bersujud bukan kepada Allah, tetapi kepada simbol yang dikira membawa kebenaran. Namun, bagi orang yang berilmu dan bersandar pada wahyu, inilah saat paling genting untuk memutuskan apakah akan tetap di barisan Nabi Muhammad atau larut dalam gelombang global penyembahan simbol-simbol palsu. Para ahli strategi spiritual global yang menggator proyek tongkat Musa ini tahu persis bahwa umat Islam adalah satu-satunya penghalang besar bagi agenda mereka. Maka dari itu, sebelum tongkat itu benar-benar ditampilkan, mereka berupaya memecah belah umat ini dari dalam dengan memunculkan ulama palsu, gerakan toleransi ekstrem, dan narasi Islam progresif yang bersedia melepas eksklusivitas risalah Nabi Muhammad demi kerukunan antar umat. Sebuah dokumen bocor dari organisasi lintas agama di Eropa menyebutkan, umat Islam tidak dapat ditaklukkan dengan senjata, tapi bisa dipatahkan dengan interpretasi ulang sejarah dan simbol. Jika mereka meyakini bahwa tongkat Musa adalah milik bersama, maka mereka akan melepaskan klaim bahwa kenabian Muhammad bersifat final. Ini adalah serangan terhadap khotman nubuah, pilar akidah yang menyatakan bahwa kenabian telah ditutup dengan Nabi Muhammad. Dan jika pilar ini runtuh di hati umat Islam, maka seluruh bangunan iman mereka akan roboh. Perhatikan betapa banyaknya program dialog antar agama yang kini disusupi agenda bahwa semua nabi membawa kebenaran yang sama. Padahal para nabi tidak pernah mengajarkan agama yang berbeda. Mereka semua mengajarkan tauhid, dan seluruh risalah itu disempurnakan dalam Islam. Dan Rasulullah telah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa hidup dan mengikuti ajaran lain selain ajaranku, maka ia akan tersesat." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini bukan untuk merendahkan Nabi Musa alaihi salam, karena beliau adalah Nabi Agung, tetapi untuk menegaskan bahwa siapapun yang datang setelah kenabian Nabi Muhammad wajib tunduk pada risalah terakhir ini. Maka bagaimana mungkin seseorang yang membawa tongkat Nabi Musa tapi tidak mengakui Nabi Muhammad bisa dianggap pembawa kebenaran? Inilah titik di mana tongkat Nabi Musa akan menjadi fitnah besar. Dipamerkan bukan sebagai tanda kerasulan Nabi Musa, tapi sebagai senjata untuk menghapus kenabian Nabi Muhammad. Lebih mengerikan lagi, sebagian umat Islam yang minim ilmu akan berkata, dia menyebut nama Allah, dia membawa tongkat Musa. Apa bedanya dengan Nabi kita? Dan inilah jalan masuk fitnah Dajjal
yang sesungguhnya mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan, antara nabi dan pendusta, antara mukjizat dan sihir teknologi. Maka sekarang umat Islam harus mulai bertanya, apakah kita sudah menyiapkan benteng ilmu untuk anak-anak kita? Apakah kita sudah membangun narasi tandingan terhadap proyek global ini? Apakah kita masih menyimpan semangat jihad untuk membela akidah, bukan hanya lewat senjata, tetapi lewat penjelasan yang ilmiah, tegas, dan tidak kompromistis? Karena saat tongkat itu ditampilkan dan dunia menyambutnya dengan kekaguman, hanya segelintir yang akan mampu berkata, kami tidak butuh tongkat Musa, kami sudah punya Al-Quran. Dan mungkin karena keberanian ini, mereka akan dicaci, disingkirkan, bahkan diburu. Tapi justru mereka inilah yang disebut dalam hadis, akan selalu ada segolongan dari umatku yang tetap dalam kebenaran. Mereka tidak terpengaruh oleh orang yang mencela atau menentang mereka, sampai datang ketetapan Allah. Hadis riwayat Muslim, mereka bukan mayoritas, tapi mereka adalah yang tetap menjaga akidah saat dunia bergeser ke arah penyimpangan kolektif. Dan mari kita renungkan kembali, saat tongkat Musa dahulu dilemparkan oleh beliau, ia berubah menjadi ular yang menelan sihir para tukang sihir Fir'aun. Tapi saat tongkat itu diperalat oleh kekuatan akhir zaman hari ini, ia tidak lagi menelan sihir, melainkan menjadi sihir itu sendiri. Karena bukan kayu yang berbahaya, tetapi ideologi dan siapa yang membawanya. Jika yang membawa tongkat Nabi Musa bukan pengikut Nabi Musa, maka tongkat itu bukan tanda kenabian, ia adalah alat kesesatan. Dan kini, kita hidup di zaman di mana satu video bisa menipu jutaan orang. Satu hologram bisa dianggap sebagai mukjizat. Satu pidato bisa menggiring umat kepada syirik. Jika akidah mereka rapuh, maka siapa yang tidak mempersiapkan dirinya hari ini akan hanyut besok. Dan siapa yang mengejar sensasi mukjizat tapi meninggalkan ilmu, maka ia akan tertipu oleh tongkat yang menyesatkan, bukan menyelamatkan. Sungguh Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dan sekarang kita mulai melihat tahap-tahap fitnah itu dengan sangat nyata. Fitnah itu kini telah mengambil bentuknya bukan sebagai perang senjata, tapi perang keyakinan yang dibungkus dengan presentasi, megah, dan manipulasi emosional. Dan tongkat Nabi Musa yang dahulu menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan di hadapan Fir'aun, kini tengah dijadikan alat untuk mengaburkan keduanya. Sebuah ironi sejarah yang menyesakkan. Tongkat yang dulu menghancurkan sihir, kini dipoles menjadi alat sihir baru untuk menundukkan dunia. Tak sedikit kaum muslimin yang tak sadar akan jebakan ini. Mereka menyangka bahwa bila tongkat Musa benar-benar ditemukan, maka itu adalah kabar gembira, bahkan bukti kebenaran Islam. Padahal, justru sebaliknya, tongkat Nabi Musa yang digunakan di luar konteks risalah Nabi Muhammad akan menjadi sumber fitnah terbesar. Karena Allah tidak menjadikan benda sebagai sumber petunjuk, tetapi menjadikan wahyu sebagai satu-satunya rujukan kebenaran. Renungkan kembali firman Allah dalam Al-Quran, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Itu artinya, semua nabi membawa tauhid, dan semua tongkat, mukjizat, dan keajaiban hanyalah alat untuk menegakkan tauhid itu. Jika hari ini tongkat Nabi Musa ditampilkan, tapi bukan untuk menyeru kepada kalimat La ilaha illallah, maka ia telah berubah fungsi dari mukjizat menjadi fitnah. Lebih mengerikan lagi, sebagian negara muslim telah mulai merespons proyek penemuan tongkat Nabi Musa dengan sikap yang tidak jelas. Beberapa pejabat menyambutnya dengan antusias. Beberapa ormas keagamaan menyatakan harus terbuka terhadap simbol sejarah bersama. Dan sebagian cendekiawan modernis menyarankan agar umat Islam tidak perlu merasa eksklusif terhadap kebenaran. Itu adalah awal dari kehancuran spiritual. Karena jika umat Islam tidak lagi merasa
bahwa risalah mereka adalah final dan paling benar, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk bertahan dari arus globalisasi agama baru, agama gabungan, lintas, wahyu, berbasis simbol, tanpa syariat, dan tanpa rasul terakhir. Di titik inilah Dajjal akan muncul. Ia tidak akan datang langsung sebagai sosok yang ditolak, tetapi sebagai penyelamat yang mengusung semua simbol agama, termasuk tongkat Nabi Musa untuk mendapatkan legitimasi spiritual dari umat manusia. Dajjal akan datang kepada suatu kaum, lalu mereka mempercayainya. Maka ia pun memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, hingga mereka hidup sejahtera. Lalu ia datang kepada kaum lain dan mereka menolaknya. Maka ia pun menjadikan negeri mereka kering dan tandus. Riwayat Muslim, perhatikan, fitnah Dajjal adalah soal persepsi dan ketertarikan terhadap keajaiban, bukan terhadap kebenaran. Dan tongkat Nabi Musa akan menjadi salah satu pintu masuk utama untuk menciptakan keajaiban itu. Karena itulah, para ulama salaf sangat menekankan pentingnya ilmu sebelum datangnya fitnah besar. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, siapa tidak mengenal sunnah Nabi Muhammad dan tanda-tanda kenabian beliau, maka ia akan mudah tertipu oleh fitnah akhir zaman, karena Dajjal akan menyerupai para nabi dengan mukjizat palsu. Kini kita melihat betapa benarnya ucapan para ulama itu. Dunia telah siap menerima pemimpin spiritual global. Layar telah disusun, simbol telah dipoles, dan tongkat Nabi Musa yang seharusnya menjadi kenangan tentang kekuatan iman telah disulap menjadi properti panggung akhir zaman. Pertanyaannya bukan lagi apakah umat Islam akan tertipu, tapi seberapa banyak yang masih tersisa dalam barisan yang tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah saat semua itu terjadi. Bahkan saat Nabi Isa alaihi salam kelak turun, beliau tidak akan membawa tongkat Nabi Musa. Ia tidak akan menghidupkan kembali mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu. Ia hanya akan datang untuk membenarkan risalah Nabi Muhammad, menghancurkan salib, dan membunuh Dajjal. Dan itu adalah pengingat penting bagi kita semua, bahwa penyelamat akhir zaman tidak datang dengan benda, tapi dengan sikap tunduk penuh kepada wahyu Allah yang terakhir. Ketika orang-orang nanti berkerumun di bawah altar Yerusalem, menyaksikan seseorang mengangkat tongkat Nabi Musa dengan air mata haru, dengan tayangan hologram lautan terbelah, dan suara magis yang menggetarkan, maka hanya sedikit yang akan berkata, itu bukan Musa, dan itu bukan Islam. Karena saat fitnah membungkus dirinya dengan simbol para nabi, hanya yang memiliki basyirah mata hati yang akan selamat. Dan siapa yang akan memiliki basyirah itu? Mereka yang hari ini mempelajari tauhid, mengenal sunnah, mencintai Al-Quran, dan tidak terpesona oleh pertunjukan simbol. Mereka yang tahu bahwa kemuliaan agama ini bukan terletak pada benda-benda masa lalu, tapi pada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dipelihara oleh para ulama hingga hari ini. Dan mereka adalah barisan kecil yang tetap akan berseru, kami tidak akan tunduk pada tongkat yang diangkat oleh selain orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Kami tidak akan tertipu oleh sihir yang dibungkus dengan cahaya. Kami tidak akan berpaling dari Al-Quran hanya karena ada kayu yang dipuja. Karena kami tahu mukjizat sejati adalah petunjuk, bukan pertunjukan. Dan saat tongkat itu benar-benar terangkat dan dunia diam terpana menatap simbol yang mereka anggap suci, maka terjadilah momen yang telah lama dinanti oleh para perancang fitnah. Titik balik opini global. Seketika, jutaan manusia akan memindahkan kepercayaan mereka bukan kepada agama, tapi kepada figur yang memegang tongkat itu. Dan inilah yang dicari oleh Dajjal. Ketaatan tanpa ilmu, kekaguman yang tidak berbasis kebenaran, dan kesetiaan yang tumbuh bukan dari petunjuk wahyu, tetapi dari manipulasi simbolik. Dalam dokumen intelijen spiritual rahasia bertajuk Stage 3, The Rise of the Prophet King, yang bocor melalui jaringan whistleblower religius pada akhir 2025, tercantum rencana rinci bahwa setelah tongkat Nabi Musa ditampilkan dan diterima oleh masyarakat dunia, akan dilakukan pelantikan Mesias internasional di situs yang disebut sebagai Altar El Elyon
Tempat itu sedang disiapkan tepat di atas terowongan bawah tanah Yerusalem yang digali selama lebih dari 2 dekade terakhir. Dalam pelantikan itu, 3 ritual utama akan digelar. Penyerahan tongkat Nabi Musa oleh para rabi kepada tokoh Mesias akhir zaman, pembacaan ayat-ayat dari Taurat dan Injil tanpa menyebut satupun ayat Al-Quran, sumpah lintas agama yang mengikat seluruh pemimpin spiritual dunia untuk tunduk pada satu sistem ibadah baru berbasis hukum Musa dan hikmah Isa. Dengan kata lain, Islam akan dikeluarkan secara sistematis dari panggung peradaban global, bukan dengan kekerasan, tapi dengan penyesatan simbolik dan pelecehan narasi wahyu. Lebih dari itu, dalam draft pidato pemimpin spiritual baru itu, ditemukan satu kalimat yang menjadi sinyal paling serius bagi umat Islam. Hari ini, semua nabi bersatu, dan semua kitab berpadu, dan semua umat kembali kepada satu pusat. Mate Moshe, tongkat Musa. Ucapan ini tampak indah, damai, dan spiritual. Tapi ia mengandung racun yang sangat halus dan mematikan. Karena ia mengklaim bahwa seluruh kenabian kini berakhir pada simbol benda, bukan pada wahyu. Dan bahwa semua agama disamakan tanpa mengakui risalah penutup. Padahal Rasulullah telah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang mendengarku lalu tidak beriman kepadaku dan mati dalam keadaan itu, kecuali dia akan masuk neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa tidak cukup mengakui Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam tanpa mengakui Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang menggunakan simbol Nabi Musa untuk menghapus risalah beliau, maka ia bukan pembela Nabi Musa, tapi pengkhianat Nabi Musa. Lalu, bagaimana sikap umat Islam saat itu? Akan terbagi dua. Golongan mayoritas yang tertipu ini adalah kelompok yang selama ini tidak membekali diri dengan ilmu. Mereka mudah kagum dengan pertunjukan spiritual. Mereka hanya mengenal Islam sebatas tradisi dan ritual. Maka ketika dunia menyaksikan mukjizat dari tongkat Nabi Musa, mereka pun tunduk. Mereka berkata, "Bukankah ini juga bagian dari agama? Toh dia menyebut nama Allah. Apa salahnya?" Mereka akan menjadi korban pertama, karena mereka tidak tahu batas antara mukjizat dan sihir, antara petunjuk dan penyesatan. Golongan kecil yang bertahan inilah yang disebut dalam hadis sebagai taifah Mansyurah, kelompok kecil yang tetap teguh pada kebenaran. Mereka akan dicela, dituduh ekstremis, bahkan diburu. Tapi mereka akan berkata, "Kami tidak menerima tongkat kecuali dari tangan Nabi Musa yang asli. Dan kami tidak mengikuti nabi manapun kecuali Nabi Muhammad." Jika mukjizat digunakan untuk menolak Al-Quran, maka itu bukan mukjizat, tapi fitnah. Dan merekalah yang kelak akan berdiri di sisi Nabi Isa alaihissalam ketika beliau turun dari langit, menghancurkan salib dan membunuh Dajjal. Ingat, ketika Nabi Isa turun, beliau tidak akan mencari tongkat Nabi Musa, tapi akan turun sebagai pengikut Nabi Muhammad, salat di belakang seorang imam muslim, dan menyatakan dengan tegas bahwa, "Aku turun bukan membawa agama baru. Aku datang untuk menegakkan kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, penutup para nabi." Dan saat itulah semua simbol yang dibanggakan hari ini akan hancur. Tongkat Nabi Musa akan menjadi potongan kayu biasa. Salib akan dipatahkan. Bait suci palsu akan runtuh, dan hanya satu yang akan tetap berdiri, Al-Quran dan orang-orang yang berpegang teguh padanya. Maka pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang tertipu oleh tongkat? Atau bagian dari orang-orang yang tetap berpegang pada kitab? Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan mendirikan sholat, kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang memperbaiki amalnya. Quran Surat Al-Araf ayat 170. Dan pada hari itu, ketika seluruh dunia gemetar menyambut simbol palsu yang dibawa sang pendusta, semoga kita tetap berdiri, memegang erat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika hari itu banner-banner datang, saat simbol-simbol Nabi disalahgunakan untuk mengaburkan risalah, ketika tongkat Nabi Musa diangkat tinggi
dan dunia bersujud padanya, bukan pada Allah. Maka terjadilah satu fenomena yang telah dijanjikan dalam wahyu dan diberitakan oleh Rasulullah. Fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia yang akan memisahkan mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang hanya mengikuti cahaya palsu di panggung dunia. Tokoh yang mengklaim sebagai pemimpin spiritual global akan berdiri di depan masa, memegang tongkat yang diklaim sebagai Mateh Moshe, tongkat Nabi Musa, dengan sorot mata media dan siaran global. Ribuan ulama palsu dan tokoh agama yang tunduk kepada agenda akan berdiri di belakangnya, dan saat dia mengangkat tongkat itu dan berkata, "Hari ini semua wahyu telah dipersatukan. Hari ini semua perbedaan berakhir. Hari ini hukum Musa kembali untuk seluruh umat manusia." Maka itulah detik dimulainya fase akhir fitnah Dajjal. Karena siapapun yang menerima klaim ini bahwa ada wahyu setelah kenabian Nabi Muhammad, bahwa Nabi Musa alaihi salam lebih berhak atas kepemimpinan dunia dibandingkan risalah Islam, maka ia telah keluar dari batasan iman yang hakiki. Dajjal, sesuai dengan seluruh riwayat syahih, tidak akan datang tiba-tiba tanpa persiapan. Ia akan dimunculkan oleh sistem, oleh arsitektur sosial, budaya, dan spiritual yang telah membentuk pemikiran manusia selama puluhan tahun. Tongkat Nabi Musa adalah salah satu alat untuk membuka jalan baginya. Di titik ini, umat Islam akan dipaksa memilih antara dua hal, menjaga akidah dan bersiap menghadapi fitnah dan keterasingan, atau menerima kemudahan dunia, keamanan, dan kemakmuran dengan menukar keimanan yang murni. Dan saat mereka melihat Mesias membuat pertunjukan, menghentakkan tongkat ke tanah, dan muncullah gempa ringan buatan, cahaya muncul di langit, tanaman tumbuh dari tempat tandus, hujan turun dari langit, maka sebagian besar manusia akan berkata, "Inilah yang dijanjikan, inilah pemimpin yang membawa mukjizat Musa." Mereka tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah manipulasi rekayasa teknologi yang telah dikembangkan selama puluhan tahun melalui proyek geoengineering, neuropsychological programming, dan quantum holographic interface. Semua dirancang untuk meniru mukjizat nabi-nabi terdahulu, tapi yang tidak bisa mereka tiru adalah kalimat tauhid, keimanan kepada risalah terakhir, dan keteguhan hati para pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Dalam sebuah hadis yang menggambarkan dialog antara Nabi Muhammad dan para sahabat, ketika mereka bertanya tentang bagaimana menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal, Rasulullah menjawab, "Barang siapa di antara kalian mendapati Dajjal, maka bacalah padanya awal surat Al-Kahfi." Hadis riwayat Muslim. Surat Al-Kahfi dimulai dengan kalimat Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yajallahu iwajan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya Nabi Muhammad dan tidak menjadikannya bengkok. Ayat ini adalah penegasan bahwa wahyu telah turun dan disempurnakan kepada Nabi Muhammad, dan tidak ada lagi kitab, tongkat, atau mukjizat apapun setelahnya yang dapat menggantikannya. Maka siapapun yang menghadapi tongkat, Nabi Musa dan seluruh mukjizat global yang ditampilkan, hendaknya membaca kembali surat Al-Kahfi dan mengingat bahwa hanya Al-Quran yang terjaga dan benar-benar dari langit. Satu persatu, umat akan dipisah. Orang yang selama ini belajar tauhid dan mengenal fitnah akhir zaman akan segera tahu bahwa tongkat itu adalah simbol kebatilan. Mereka yang belajar dari ulama yang jujur akan menolak, menyambut Mesias palsu. Tapi mereka yang lemah akidahnya, yang menyembah tokoh, mencintai sensasi, dan mengejar agama dengan logika media sosial, akan ikut bertepuk tangan. Dan ketika dunia terbagi menjadi dua, langit akan mulai bergerak. Saat itulah tanda-tanda besar akhir zaman mulai turun satu demi satu. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. 2. Hancurnya sistem fitnah global. 3. Terbunuhnya Dajjal di tangan Isa di gerbang Lud. 4. Pecahnya tongkat fitnah menjadi kayu tanpa makna. Semua simbol akan dipatahkan, semua sistem batil akan dihancurkan. Dan saat itu, semua manusia akan tahu
bahwa tongkat Nabi Musa yang mereka agungkan bukanlah penyelamat, tapi ujian. Ujian yang akan memisahkan umat Islam yang sejati dengan mereka yang hanya menjadi penonton sejarah. Dan ketika Isa turun, beliau tidak akan menyambut tongkat Nabi Musa, tidak akan mencari bait suci, tidak akan meminta pengakuan dunia. Beliau akan turun, mencari masjid, mencari jamaah kaum muslimin, lalu sholat di belakang seorang imam dari umat Nabi Muhammad sebagai bentuk pengakuan bahwa Islam adalah risalah terakhir dan satu-satunya jalan kebenaran, dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Dan ketika semua telah berlalu, ketika tongkat-tongkat fitnah telah hancur, ketika simbol-simbol dipatahkan oleh langit, dan ketika semua dusta dibongkar oleh wahyu, yang tersisa hanyalah satu umat, satu nabi, satu kitab, umat Islam, Nabi Muhammad, Al-Quran, dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman, dan barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Dan begitulah rahasia tongkat Nabi Musa, ternyata bukan hanya kisah sejarah, bukan pula sekadar peninggalan Nabi, melainkan pintu masuk menuju fitnah akhir zaman. Sebuah simbol yang bisa membawa kepada kebenaran, atau justru menjadi alat penyesatan massal, tergantung siapa yang membawanya, dan untuk tujuan apa. Inilah saatnya umat Islam bangkit dari kelalaian, menyadari bahwa kita bukan sekadar pewaris peninggalan sejarah, tetapi penjaga terakhir risalah kebenaran wahyu suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan Anda, jangan lupa untuk like, bagikan, dan tentunya subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan serial narasi sejarah Islam investigatif berikutnya, yang akan terus membongkar fakta-fakta tersembunyi dari lembaran sejarah umat. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda siap menghadapi fitnah akhir zaman? Dan menurut Anda, apa makna sesungguhnya dari kemunculan tongkat Nabi Musa hari ini? Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda jadi yang pertama menerima update dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan kembali menyusuri jejak-jejak sejarah yang terlupakan, dan mengungkap tabir-tabir kebohongan dengan cahaya tauhid dan ilmu yang benar. Jangan hanya jadi penonton sejarah, jadilah pembela kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.